Investasi bodong sukses menjerat hampir seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang sudah memiliki pendidikan yang tinggi. Apa emang benar, dalam urusan uang, pintar aja nggak cukup? Kenapa investasi bodong tetap bisa menjebak kita semua? Halo, selamat datang di channel Nafkah Community. Di sini kita akan bahas topik-topik seputar keuangan pribadi yang akan membantu kamu membangun ketahanan ekonomi keluarga yang kuat. Oke, kita bahas definisi dulu ya. Investasi bodong adalah penipuan keuangan berkedok investasi. Mereka biasa menawarkan potensi keuntungan yang besar dalam waktu yang cepat. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan dari tahun 2017 sampai tahun 2022, total kerugian akibat investasi bodong mencapai 21 triliun. Dan ini baru kerugian yang didasarkan pada data kepolisian. Jadi kalau ada korban yang nggak melapor ke polisi, dia nggak akan termasuk ke dalam data ini. Sehingga potensi kerugian yang tidak terlacak bisa jadi lebih besar. Dan ini hanyalah fenomena gunung es. Salah satu komisioner dari Otoritas Jasa Keuangan bahkan mengungkapkan kalau korban dari investasi bodong bukan cuma mereka yang berpendidikan rendah dan tidak pernah mendapatkan literasi keuangan, tapi juga orang-orang yang telah menempuh pendidikan tinggi, S1, S2, bahkan yang lebih tinggi. Kenapa orang-orang pintar dan sudah menempuh pendidikan tinggi tetap berpotensi terkena investasi bodong? Mari kita bedah sebabnya satu persatu. Kalau teman-teman pernah baca buku dari Morgan Housel yang berjudul Psychology of Money, di awal buku itu, Housel menulis kalau kesuksesan kita dalam urusan keuangan lebih banyak ditentukan oleh bagaimana perilaku kita terhadap uang, bukan apa yang kita tahu. Seringkali kan kita belajar hanya di level kognitif aja, hanya di level pengetahuan. Ya, kita tahu ada instrumen yang namanya deposito, ada namanya obligasi, ada namanya saham, tapi gimana cara kita bersikap? Kita harus sadar kalau kita punya dua sisi otak yang menentukan bagaimana kita berperilaku. Ada sisi intuitif, ada sisi rasional. Ya, ini sudah digunakan oleh Daniel Kahneman dan banyak pakar ilmu perilaku. Sayangnya, sebagian besar keputusan kita itu didasari oleh sisi otak intuitif kita, yang kadang membuat kita berperilaku yang tidak rasional. Sebenarnya penawaran investasi yang ngasih imbal hasil tanpa risiko 10% per bulan itu nggak masuk akal, tapi dalam sejumlah situasi kita mungkin tergoda dengan penawaran tersebut. Jadi investasi bodong itu nggak harus masuk akal, yang penting dia menarik untuk kita. Itulah bahayanya faktor psikologis yang membuat kita berpotensi terjebak investasi bodong. Faktor yang kedua adalah teknik pemasaran. Kenapa susah untuk kita terhindar dari investasi bodong? Karena para pelaku yang memberi penawaran investasi bodong menggunakan teknik pemasaran yang sama, yang juga dijalankan oleh para penyedia layanan investasi yang legit. Mereka sama-sama menggunakan brand ambassador yang dipercaya oleh target pasar mereka, menggunakan desain visual yang meyakinkan, dan menggunakan sistem referral seperti member get member. Faktor yang ketiga adalah uang yang sedikit. Ini nggak bercanda ya, dan ini bukan dalam artian nominal, bukan uang sekian yang bikin kita jadi terjebak atau berpotensi terjebak investasi bodong, tapi uang yang sedikit relatif dibanding keinginan kita atau ekspektasi kita terhadap standar hidup tertentu. Kita akan cenderung lebih berani mengambil risiko yang lebih besar ketika kita ingin segera mendapatkan uang yang lebih banyak. Karena itulah, kelompok orang yang ingin cepat kaya adalah target pasar utama dari penawaran investasi bodong. Nah, sekarang gimana nih tipsnya biar bisa terhindar atau setidaknya meminimalisir lah peluang kita terjebak investasi bodong? Tips yang pertama adalah memahami potensi perilaku irasional kita dalam urusan uang. Seperti yang tadi sudah kita bahas. Ketahuilah kita ini berpotensi untuk terlalu rakus, terlalu percaya diri. Kalau kita sadar kita punya potensi untuk berperilaku irasional, kita akan lebih hati-hati dalam membuat keputusan. Tips yang kedua adalah pelajari dulu instrumen investasi dasar di pasar modal seperti obligasi dan saham sebelum masuk ke instrumen investasi alternatif. Karena biasanya orang yang terjebak investasi bodong itu terjebak di instrumen yang sifatnya alternatif. Ya, misalnya koperasi. Ya, kita kemarin baru dengar salah satu kasus yang cukup besar, kasus koperasi simpan pinjam Indosuria, atau ada kasus-kasus penipuan yang lain. Ketika kita sudah memahami dasar dari investasi, ketika kita sudah memahami gimana cara membedakan mana investasi yang legit, mana yang bodong, mana yang berisiko terlalu tinggi, mana yang risikonya masih manageable, kita akan bisa punya guidance atau panduan yang lebih jelas ya dalam membuat keputusan investasi. Jadi apapun penawaran investasi yang kita dapatkan, dari siapapun penawaran investasi tersebut kita dapatkan, tetaplah berhati-hati dan selalu curiga penawaran yang muluk-muluk, yang janji untungnya besar
risikonya kecil, dan dalam waktu singkat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu mau konsultasi terkait keuangan pribadi, kamu bisa isi form curhat keuangan yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.